Provinsi Sulawesi Selatan. Kali ini kami akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Bersama saya Selmi dari SDN 49 TD Bastem, Dewi Larasati dari SMP Negeri 1 Lamasi, dan saya Mardiati SPSI dari SMA 11 Luhur. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Selmi. Waalaikumsalam Ibu Dewi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu Dewi baik hari ini. Sebenarnya bagaimana kabar Ibu Dewi? Alhamdulillah baik juga ya Ibu Selmi ya. Baik ya Bu Selmi ya. Hari ini kita berdiskusi tentang coaching Ibu hari ini ya Bu ya. Baik, di sini ada beberapa yang saya akan diskusikan dan saya akan perhatikan melihat Ibu coaching. Jadi saya akan melihat beberapa alur cerita sesuai apakah itu sudah sesuai dengan alur cerita dan pertanyaan-pertanyaan bobot yang Ibu sampaikan pada coaching pada hari ini ya Bu ya. Pertama saya akan menanyakan beberapa pertanyaan ya, yaitu yang pertama, kompetensi apa yang Ibu akan kembangkan pada coaching hari ini? Yang ingin saya kembangkan pada kegiatan kali ini adalah kesadaran kehadiran penuh, kemudian bagaimana memberikan pertanyaan yang berbobot pada coaching, kemudian mungkin ada yang sesuatu yang bagaimana soal-soal yang berbobot, kemudian yang bagaimana yang itu ya, seperti itu mungkin. ya. Oke, baik ya. Yang kedua mungkin kompetensi mana yang secara spesifik yang Ibu akan observasi hari ini? Yang saya inginkan diobservasi adalah kompetensi mendengarkan dengan aktif, kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach. Oh itu ya, bagus ya. Oke, yang ketiga indikator dan tujuan yang bagaimana ya sehingga ketercapaian coaching hari ini akan Ibu inginkan, yang Ibu inginkan tercapaikan. Indikator ketercapaian tujuan yang saya inginkan pada kegiatan hari ini adalah bagaimana coach menemukan sendiri solusinya atau langkah-langkahnya dari permasalahannya, seperti itu Bu. Itu ya, ada masalah-masalahnya Ibu bisa selesaikan. Iya. Oh iya, baik ya Bu Selmi ya. Hari ini kita sudah mendiskusikan dan saya akan Ibu lanjutkan bersama coaching. Hari ini saya akan melihat pertanyaannya Ibu. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu Mardiati. Waalaikumsalam Ibu Selmi. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Oh iya, ada yang perlu disampaikan sama Ibu? Alhamdulillah kabar baik. Oh ya Bu, ada yang saya sampaikan karena hari ini ada yang menjajah pikiran saya Bu Selmi. Baik Bu. Oh iya, kita ada waktu kira-kira 30 menit ke depannya untuk mendiskusikan hal ini. Apa yang mau disampaikan sama Ibu? Begini Bu, saya sedikit prihatin dengan keadaan teman-teman di sekolah saya. Saya melihat dari tahun ke tahun tidak ada perubahan dalam metode pembelajaran Bu. Rata-rata teman saya di sekolah itu menggunakan metode konvensional, metode ceramah saja. Sedangkan kita lihat kan perkembangan zaman, kita harus mengikutinya. Jadi itu yang membuat saya Bu ingin berdiskusi sama Ibu Selmi. Baik Bu, berarti permasalahan Ibu saat ini adalah terkait dengan pembelajaran yang kurang bervariatif ya sama siswa, mesti monoton ya Bu ya. Betul Bu, tentang kurangnya media yang bervariatif Ibu di dalam kelas. Nah, baik Bu, dari percakapan ini apa yang Ibu harapkan? Dari percakapan ini saya ingin ada perubahan. Yang tadinya teman mengajar dari konvensional bisa belajar dengan menggunakan media-media yang bervariatif Ibu, yang berpihak pada murid. Oh begitu, berarti yang ingin diharapkan Ibu saat ini adalah ada perubahan ya Bu ya. Nah kira-kira perubahan apa yang saat ini
Ibu lihat? Misalnya Bu, saya ingin lihat perubahan ketika teman-teman belajar, lebih banyak medianya yang bervariasi, misalnya memberikan speaking, Ya. di sela-sela pembelajaran dengan menggunakan teknik stop, atau paling tidak ya menampilkan layar-layar slide. Seperti itu Bu yang saya inginkan. Jangan mempertahankan terus metode ceramahnya Ibu. Bu, Iya. agar anak-anak termotivasi belajar ya, tidak bosan ya dengan metode pembelajaran ya. Betul Bu. Baik, dari yang Ibu sampaikan tadi tentang pembelajaran yang bervariasi atau model, kira-kira yang ideal itu setidaknya kan ada di level 10 ya. Nah, untuk situasi saat ini, sekarang ini kira-kira ada di level berapa? Kalau pengamatan saya Bu, masih ada di level 4 Ibu, karena di sekolah saya banyak guru senior, jadi untuk mencapai lebih tinggi butuh proses dan waktu yang lama Bu. Baik Bu. Oke, berarti kondisi saat ini masih ada di level 4 Bu ya. Berarti Ibu rencana Ibu mau menginginkan adanya peningkatan dari angka 4 menjadi kira-kira angka berapa yang Ibu inginkan? Saya inginkan ada di level 7 Bu. Nah, untuk level yang lebih tinggi masih sulit Ibu, karena tadi saya katakan bahwa di sekolah saya banyak guru senior Bu. Oh baik Bu, berarti Ibu ingin yang diharapkan itu ingin sampai ke level 7 ya Bu ya, yang tinggi untuk menciptakan pembelajaran yang bervariatif ya Bu ya, bersama guru-guru seniornya, begitu ya Bu ya. Iya Bu. Baik Bu. Oke Bu, kalau begitu rencana apa yang Ibu akan lakukan bersama teman-teman untuk meningkatkan model pembelajaran atau metode yang pembelajaran yang nyaman, bisa memotivasi siswa. Assalamualaikum Bu Selmi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu Dewi. Baik ya Bu ya, tadi kan Ibu sudah coaching sampai Ibu Mardiati ya. Sebelum penutupan saya mau tanyakan sedikit. Tadi Ibu pada saat coaching bersama Ibu Mardiati, apa yang Ibu dapatkan? Apa yang Ibu lakukan pada saat, apakah sudah tercapai indikator yang Ibu lakukan? Yang saya lakukan tadi, saya sudah melalui tahapan Tirta, yaitu menemukan tujuan, kemudian mengidentifikasi masalahnya, kemudian membuat rencana aksi, lalu mengambil tanggung jawab ya. Nah itu yang saya lakukan. Kemudian psikologinya sendiri, alhamdulillah sudah menemukan solusi dari permasalahannya. Begitu Bu yang kami lakukan. Bagus ya. Ya, jadi saya sebagai obser ya, saya sudah mencatat hasil-hasil tadi. Ibu sudah melakukan suatu identitas ya, sudah melakukan dari indikator-indikator Tirta. Jadi Ibu sudah bagus dan Ibu bisa kembangkan kembali. Seperti itu ya Bu ya. Baik, untuk hari ini kita tutup dulu ya Bu ya. Oke, assalamualaikum Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu Dewi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Gimana kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah sehat Ibu. Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Ibu Dewi. Ya, Baik, Ibu Dewi kan akan melakukan proses coaching sebentar. Nah sebelum kita memulai coaching, ada berapa yang akan saya sampaikan kepada Ibu Dewi. Yang pertama itu adalah bagaimana saya menyampaikan tentang rubrik penilaian yang ada pada proses coaching Ibu. Yang kedua adalah apakah proses coaching yang dilakukan sedang kita atau belum. Yang ketiga itu bagaimana pertanyaan yang diberikan Ibu Dewi kepada coaching, apakah menurut atau seperti apa, dan seperti apa Ibu Dewi menggali potensi yang ada pada diri coaching. Nanti yang Ibu lihat sebentar. Nah berikutnya tidak kalah penting bagaimana coaching itu merespon. Kan pertanyaannya
Ibu Dewi sebentar kepada coaching. Gitu Ibu ya? Ya. Oke. Nah, jangan lupa bahwa dalam proses coaching ada hal-hal yang tidak perlu yang tidak bisa dilupakan. Yang pertama apa Bu? Kemitraan. Yang kedua proses kreatif. Yang ketiga memaksimalkan potensi yang ada pada diri coaching. Oke, Ibu bisa lanjut. Oke, bisa. Baik. Nah, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu sebelum proses coaching dimulai. Ya, pertanyaan saya yang pertama, Ibu Dewi, kompetensi apa yang ingin dikembangkan dalam kegiatan hari ini, Ibu Dewi? Kompetensi yang saya ingin kembangkan pada saat coaching nanti, yaitu saya ingin mengajukan pertanyaan berbobot. Kemudian saya ingin mengeluarkan indikator menurut Tirta, ya Tirta yang tujuannya, kemudian spesifikasinya, tanggung jawabnya seperti itu. Oke, baik. Pertanyaan yang kedua, Ibu Dewi, bagian kompetensi yang spesifik yang ingin diobservasi, apa yang diobservasi? Yang ini yang sebagai spesifik ya, Ya, bukan saya ingin betul-betul ingin mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coaching semoga dia bisa menjawab pertanyaan-jawabnya seperti itu. Ada lagi Bu? Saya bisa apa ya mengajukan suatu memberikan suatu dampak atau menyelesaikan suatu masalah seperti itu. Baik Bu. Pertanyaan ketiga, indikator pencapaian apa dan tujuan pengembangan yang Ibu Dewi inginkan seperti apa sih? Indikator dan tujuannya saya membantu coaching untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi dan dia bisa lebih baik lagi dari yang belum menjadi baik lagi saya. Oke. Seperti itu. Baik Ibu, atas kesempatan yang luar biasa, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bu Selmi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dewi. Gimana kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Kabarnya bagaimana kabar Kak? Alhamdulillah baik juga Ibu. Baik Bu ya, hari ini Ibu bertemu dengan saya pas ada diskusi ya Bu ya. Ini ada masalah ini Bu. Masalahnya apa itu? Begini Bu, akhir ini saya swasta ini saya tidak ada sekali motivasinya untuk mengikuti mata pelajaran Bu, baik di kelas saya maupun di kelas-kelas lain Bu, seperti itu. Jadi permasalahan Ibu ini kurang motivasi ya, kurang adanya pembelajaran yang masih monoton mungkin Bu ya, seperti itu. Iya Bu, betul sekali adanya siswa yang masih kurang sekali minat belajarnya Bu. Jadi oke, bagus sekali ya Bu ya. Dari percakapan kita ini, Ibu ingin perubahan seperti apa? Saya ingin Bu, peserta didik saya itu dalam mengikuti pembelajaran ya secara antusias, ada motivasinya di dalam mengikuti kegiatan pembelajaran seperti itu Bu. Dan saya ingin yang saya harapkan adalah juga tentang pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa, kemudian aman, nyaman, tapi itu mungkin tergantung dari pembelajaran yang akan diajarkan oleh gurunya sendiri. Nah, saya harapkan adanya perubahan-perubahan ke depannya, bagaimana seorang guru mengelola kelas, kemudian menciptakan atau metode pembelajaran yang bervariatif untuk siswa sehingga mereka itu termotivasi. Begitu Bu. Oke, bagus sekali ya Bu ya. Jadi Bu, ini ada perubahan-perubahannya. Perubahan-perubahannya itu apa yang dilaksanakan dan seperti apa perubahan tersebut? Perubahan yang saya inginkan itu adalah adanya pembelajaran yang bervariatif ya, sehingga siswa itu termotivasi, dan saya akan melakukan secepatnya, mungkin minggu depan saya sudah bisa lakukan.
Iya Bu ya. Oke, dari level 1 dari 1 sampai 10 kira-kira saat ini nih Bu masih di level berapa kira-kira dalam pembelajaran ini? Saya masih di level 4 Bu, karena saya lihat itu sudah sekarang kurang sekali motivasinya untuk pembelajaran. Oh, di level 4 ya Bu. Iya. Terus dari Ibu masih level 4. Kira-kira Ibu ingin tingkatkan pembelajarannya Ibu ingin meningkatkan ke level keberapa? Saya ingin meningkatkan ke level 7 Bu. Karena kalau misalnya saya ambil dari level yang tinggi itu kan butuh proses Bu, jadi saya inginkan ke level 7 saja Bu. Sudah lumayan kalau sudah bisa naik ke level 7. Biasa Ibu, jadi dari level 4 ke level 7. Level 7 kira-kira usaha-usaha apa yang Ibu akan lakukan ke depannya? Yang saya ingin lakukan ke depannya, saya ingin berkolaborasi dengan teman-teman saya untuk meningkatkan metode pembelajaran yang kami akan implementasikan kepada siswa, misalnya bisa melalui pelatihan-pelatihan atau workshop atau pendampingan individu dari anggota sejawat atau dari para narasumber yang lebih berkompeten di bidangnya itu. Terus luar biasa. Jadi berarti Ibu Selvi ini ingin melakukan kolaborasi bersama teman-teman sejawat di sekolah ya Bu ya. Jadi mengadakan suatu workshop, seminar. Jadi ketika tersebut Ibu apa Ibu merasa nyaman? Kira-kira siapa tahu ada yang kurang nyaman, bagaimana ke depan gitu? Siapa tahu ada ya? Misalkan ada begitu ya, ada yang teman bagaimana? Mungkin sudah bagus mungkin ya. Iya Bu, sebenarnya saya ingin supaya kolaborasinya bagus ya, ditingkatkan lagi supaya tercipta pembelajaran yang aman, nyaman, menyenangkan sama siswa. Karena tanpa kolaborasi yang baik, saya kira kita tidak bisa mencapai suatu tujuan. Oke, luar biasa ya Bu Selvi. Dari kegiatan mentoring tersebut, Ibu membutuhkan bantuan atau support kira-kira Ibu ya? Dari mana kira-kira Ibu? Oh, jelas sekali saya butuh support atau bantuan dari sekolah, kemudian ini dari teman-teman juga, teman-teman sejawat harus ada kolaborasi yang baik seperti itu Bu. Kemudian mungkin saya berdiskusi dengan kepala tua untuk menanamkan yang ahli di bidang saya di bidang IT, karena kita ketahui saat ini kita berada di zaman era digital Bu, seperti itu. Dan kita lihat mungkin anak-anak lebih tertarik dengan adanya pembelajaran yang berbasis digital ketika itu yang disampaikan kepada siswa. Oke, sangat luar biasa semangat Ibu untuk melakukan pembelajaran yang bervariatif, menyenangkan Ibu ya. Jadi sangat luar biasa untuk percakapan kita hari ini ya Bu ya. Mungkin kedepannya semoga Ibu melaksanakan dengan baik, dengan semangat lagi, sukses selalu Ibu. Kedepannya Ibu bisa mencapai di level tersebut ya Bu ya, dengan kolaborasi yang selalu kompak. Ibu Dewi. Waalaikumsalam Ibu. Oke, tadi sudah melalui proses coaching. Sebelum kita melakukan penutupan, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Ibu Dewi. Yang pertama, Ibu Dewi, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching yang terkaitan indikator ketercapaian yang ingin dilakukan dalam alur kita? Yang tadi yang saya lakukan pada saat coaching ya, saya sudah melakukan proses alur tirta seperti tujuannya, identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Saya sudah melakukan pertanyaan-pertanyaan berurut untuk menyelesaikan suatu masalah seperti itu. Baik, luar biasa. Nah, tadi saya amati pada proses coaching Ibu ya, sudah berjalan dengan baik, sesuai dengan alur tirtanya, dan coach juga Ibu Dewi sudah mampu menggali potensi yang ada dari coaching. Dan yang tidak kalah penting bahwa coaching merasa nyaman dengan kehadiran coaching juga. Jadi sudah tercapai indikator yang ada pada alur
kita Ibu. Baik, pertanyaan ketiga, kompetensi apa yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang dilakukan Ibu Dewi tadi? Ya, kompetensi yang saya ingin kembangkan pada diri saya itu saya harus lebih memahami lagi proses-proses alur cerita agar saya bisa memberikan bantuan menyelesaikan suatu masalah, kemudian bisa lagi lebih permantap lagi pada saat melakukan pertanyaan berbobot seperti itu. Oke, terima kasih Bu Dewi. Alhamdulillah, mudah-mudahan kedepannya kita bisa selalu melakukan proses coaching lagi, baik itu di sekolah bersama dengan anak didik kita maupun dengan sejawat kita. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan dan selalu belajar untuk mengembangkan keterampilan untuk menggali potensi yang ada pada diri coaching. Terima kasih banyak Ibu. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Apa kabar Ibu Mardiati? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu Selmi. Alhamdulillah kabar baik Bu. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita melakukan kegiatan kita pada hari ini, saya akan melakukan beberapa pertanyaan terkait dengan rubrik penilaian pada kegiatan kita pada hari ini. Bagaimana Ibu memberikan pertanyaan yang lebih bisa menggali potensi si kucinya untuk menemukan solusinya. Yang kedua, bagaimana Ibu kucinya merespon dengan baik, kemudian bagaimana mendengarkan secara aktif kucinya ya. Nah, itu kemudian ada beberapa pertanyaan yang saya ingin ajukan, yaitu oh ya, ada jangan lupa prinsip-prinsip sesuai dengan cerita ya. Ada kemitraan, kemudian ada kolaborasi, kemudian memaksimalkan potensi dan proses dan kreativitasnya ya. Baik Bu, saya kan ingin mengajukan pertanyaan ya Bu ya. Yang pertama, kompetensi apa yang Ibu kembangkan terkait dengan kegiatan ini? Yang jelasnya Ibu dalam proses coaching sebagai coach, yang harus saya kembangkan dalam proses ini adalah kehadiran penuh. Bahwa saya harus meluangkan waktu saya hadir penuh dalam mendengarkan coach ketika berbicara. Saya juga harus menggali potensi-potensi yang ada pada diri coaching dengan berbagai keterampilan untuk bagaimana supaya coaching bisa terbuka, bisa menemukan solusi atas masalahnya sendiri Bu. Baik Bu. Ini ke pertanyaan yang kedua Bu ya. Ya. Kompetensi mana yang lebih spesifik yang ingin diobservasi pada kegiatan kita kali ini? Yang jelasnya yang paling urgent adalah bagaimana saya secara aktif mendengarkan apa yang disampaikan oleh coaching. Yang kedua, tentunya saya harus peka dan saya harus mampu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga coaching bisa merespon dengan baik. Itu ya. Yang terakhir Bu ya. Baik. Indikator yang mana sesuai indikator pencapaian yang Ibu inginkan seperti apa Bu? Tentunya dengan proses coaching ini saya sebagai coach ingin bagaimana setelah proses coach selesai ada hasil yang bisa membuat coaching ketika tadi bermasalah menjadi mampu mencari solusinya sendiri, mampu mencari hal-hal apa yang semestinya dilakukan. Jadi ketika proses selesai, coaching merasa tenang dan nyaman dan merasa terbantukan dengan pertanyaan-pertanyaan atau keterampilan yang segali untuk coaching.
Ibu, terima kasih banyak Bu, luar biasa indikator yang akan dicapai pada coaching Iya, Bu. nanti. Silakan Ibu melanjutkan prosesnya selama coachingnya dari Ibu Dewi. Baik Ibu, terima kasih banyak. Sama-sama Bu. Waalaikumsalam Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Ibu, walaupun ada sedikitlah permasalahan di sekolah saya. Ibu bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik juga. Sepertinya ada sesuatu yang berat di Ibu Dewi karena saya tadi merasa lelah. Mungkin sebelum kita mulai aktivitas kita, diskusi kita, kita melakukan teknik stop dulu Bu ya. Ya. Baik, kita mulai. Baik Ibu, tarik nafas, dihembuskan pelan, tarik lagi, hembuskan. Baik, bagaimana? Merasa tenang. Alhamdulillah. Baik, kita bisa lanjutkan? Oke, bisa sekali. Oke, ada yang bisa bantu Ibu? Iya Bu, ini saya kan guru mapel matematika itu ya di tingkat SMP. Di sini Bu, saya ingin sekali ingin meningkatkan kompetensi saya mengajar di kelas saya Ibu. Siswa saya itu kurang paham di pembelajaran saya. Kadang ada yang belum menghafal perkalian, kadang pada saat saya mengajar dia ribut, seperti itu Bu. Sedengar tadi Ibu ingin meningkatkan kompetensi. Nah, sebelum kita lanjut, apa sih yang Ibu ingin capai dari perbincangan kita kali ini? Saya ingin melakukan satu perubahan Ibu, seperti itu. Ibu menyatakan ada perubahan. Nah, perubahan apa yang Ibu inginkan? Yang saya lakukan adalah perubahan ketika saya ingin mengajar yang lebih menyenangkan lagi, ingin mencari metode-metode pembelajaran yang bervariatif seperti itu. Tadi Ibu harapannya bagaimana menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, metode yang bervariatif. Nah, adakah metode-metode yang Ibu sudah lakukan yang dianggap sudah berhasil dan langkah-langkah apa yang Ibu sudah lakukan untuk mencapai itu? Saat ini saya melakukan masih sudah tapi kurang efektif. Untuk langkah-langkah kedepannya ini saya ingin berkolaborasi dulu bersama rekan-rekan sejawat saya di mapel matematika. Kemudian saya ingin sekali melakukan kegiatan-kegiatan seperti workshop, kemudian melakukan seminar seperti itu yang ingin saya lakukan kedepannya. Baik Bu, setelah melakukan pengamatan, seperti apa sih kondisi Ibu di sekolah yang Ibu lihat? Kalau misalkan kita lihat dengan angka, idealnya kan angka itu 10 Ibu ya. Nah, kalau kita melihat dari angka 1 sampai 10, kira-kira keadaannya di sekolah Ibu tentang pembelajaran itu dari angka berapa? Kalau saat ini ya, untuk diri saya pribadi dalam pembelajaran itu saya masih di angka 4 Ibu. Seperti 4 itu ya. ya. Berarti masih kurang ya. Nah, Nah, Ibu. masih ada di level 4. Kira-kira apa yang dilakukan itu? Meningkatkan lagi mungkin dari angka 4 ke angka berapa? Yang ingin saya tingkatkan lagi Bu ya, banyak sekali dari saya. Jadi dari angka 4 saya ingin ke level ke-7 dulu. Karena untuk saya ke atas mungkin masih butuh tahap ya. Jadi langkah-langkahnya ya seperti tadi, saya ingin berkolaborasi, saya ingin mengadakan workshop, dan saya mengikuti kegiatan MGMP seperti kan sudah aktif di tempat kami. Jadi itulah saya ingin selalu berkolaborasi lah bersama rekan-rekan yang lebih profesional lagi seperti itu. Berarti yang Ibu inginkan adalah mengadakan pelatihan, Ya seperti itu. menjalin kolaborasi. Nah, apa yang sudah ada di ide Ibu sekarang untuk mencapai semua itu? Yang ide itu yang saya ingin terapkan ya seperti itu ya. Inilah tadi saya mungkin dalam mengajar ketika saya mendapatkan hasil dari kolaborasi tersebut, melakukan pelatihan, jadi sini saya akan kembangkan di kelas saya biar mereka mungkin menggunakan games, mungkin lagi seperti perkalian mungkin mereka dengan ada cara-cara tertentu lah, saya sudah mulai ada gambaran yang saya dapatkan seperti itu. Luar biasa. Nah, Ibu tadi mengatakan bahwa sudah ada gambaran yang dilakukan. Nah, dalam hal ini tadi sudah ingin menjalin kolaborasi kerjasama dengan guru. Ada hal-hal lain yang Ibu butuhkan untuk mensupport langkah Ibu ini? Jelas sekali ya, untuk support dengan bantuan pasti dari kepala sekolah. Kalau tanpa adanya
seperti kepala sekolah kita tidak bisa ya, karena dia dari awal lah, dari Iya, betul. minta ke apa-apa dari kepala sekolah. Jadi kita dengan dukungan beliau kita bisa berkolaborasi dengan baik di sekolah kita. Seperti itu. Baik. Nah, sepertinya persiapan Ibu sudah matang ya. Kira-kira dalam melaksanakan atau meresmikan langkah-langkah Ibu yang harus lakukan, adakah tantangan yang Ibu hadapi atau gimana? Dan bagaimana caranya menghadapi tantangan kalau memang ada? Masalah tantangan kalau dihadapi mungkin tidak ya, kalau kita sudah berkolaborasi bersama rekan kita sejawat dengan teman-teman kita, kalau dengan baik ya, mungkin sudah akan berjalan dengan baik, dengan nyaman. Jadi kita bisa melakukan bersama-sama untuk meningkatkan kompetensi kita seperti itu. Jadi intinya menjalin komunikasi, berkolaborasi ya. Ya. Oke, baik. Mapan sekali rencana Ibu. Jadi kira-kira kapan eksekusinya, Bu? Kapan dilaksanakan? Setelah karena ini baru 1 minggu ini kurang, jadi saya usahakan minggu ini setelahnya ya, minggu depan lah saya lakukan hal tersebut. Minggu depan Ya. dilakukan. Nah, kira-kira adakah orang yang paling Ibu butuhkan dalam membantu Ibu melakukan kegiatan selanjutnya? Oke, untuk yang membantu saya pastinya teman-teman tingkat tingkat kelas 7 ya, sama-sama ada 3 orang, kami ingin berkolaborasi, ingin saling memberikan umpan balik dari rekan-rekan saya tersebut itu. Baik, luar biasa Ibu ya. Saya tunggu eksekusinya Bu Dewi ya. Baik, Ibu. Jadi saya tunggu kapan dilakukan, dan setelah ini kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari pertemuan kita pada kali ini Bu Dewi? Alhamdulillah Bu ya, setelah kita pertemuan ini tadi saya sudah mulai tenang dan tidak ada lagi yang beban pikiran saya. Jadi saya sudah mempunyai ide-ide apa yang ingin saya lakukan ke depannya dalam memberikan pembelajaran yang menyenangkan ke siswa saya. Jadi saya sudah ada lah langkah-langkah dan strategi yang saya dapatkan. Terima kasih. Alhamdulillah, syukurlah. Saya berharap, semoga apa yang Ibu Dewi rencanakan bisa terasa dengan baik demi anak kita atau anak bangsa. Jadi terima kasih Bu Dewi sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu Mardiati? Waalaikumsalam Ibu Selmi. Alhamdulillah kabar baik Ibu. Alhamdulillah baik Bu. Ibu sudah melakukan coaching terhadap Ibu Dewi tadi. Nah, sebelum kita mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, saya akan melakukan beberapa pertanyaan, yaitu yang pertama, kegiatan apa yang Ibu sudah lakukan terkait dengan pembelajaran tadi? Baik Ibu, alhamdulillah proses coaching tadi saya sudah melakukan dengan menggunakan alur tirta, yaitu ada tujuannya, ada ide. Demikian demonstrasi kontekstual yang kami lakukan. Semoga bermanfaat dan dapat menginspirasi. Salam guru penggerak.